ini dengan NIM 2201125717 dengan jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konflik dalam pengambilan keputusan. Konflik dalam pengambilan keputusan adalah fenomena yang sering terjadi dalam berbagai konteks, baik di organisasi, kelompok, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konflik ini penting untuk mencapai keputusan yang lebih efektif dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Selanjutnya, itu ada penjelasan mengenai definisi konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau pertentangan antara individu atau kelompok yang muncul akibat perdebatan pendapat, nilai, dan kepentingan. Dalam konteks pengambilan keputusan, konflik seringkali muncul ketika ada beberapa alternatif yang dipertimbangkan dan masing-masing pihak memiliki preferensi yang berbeda. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis konflik, di mana untuk jenis-jenis konflik ini itu ada 3 macam. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada konflik intrapersonal, yang kedua itu konflik interpersonal, dan yang ketiga itu konflik kelompok. Untuk konflik interpersonal terjadi dalam diri individu ketika mereka menghadapi suatu masalah dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapat ketidakpastian. Yang kedua, itu ada konflik interpersonal, di mana ada 2 individu atau lebih yang sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan atau kepentingan. Yang ketiga, itu adalah konflik kelompok, di mana konflik kelompok ini muncul dalam konteks kelompok atau tim, di mana anggota kelompok memiliki tujuan atau pendapatan yang berbeda. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada proses pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam situasi konflik melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, itu ada identifikasi masalah, di mana kita harus menentukan apa yang menjadi sumber konflik dan mengapa keputusan perlu diambil. Yang kedua, pengumpulan informasi, di mana kita harus mengumpulkan data atau informasi yang relevan untuk memahami berbagai perspektif yang ada. Nah, yang ketiga itu ada identifikasi alternatif, di mana kita harus mengembangkan berbagai alternatif keputusan yang mungkin ada. Selanjutnya itu ada evaluasi alternatif, di mana kita harus menilai pro atau kontra dari setiap alternatif dengan mempertimbangkan dampak konflik. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan, di mana kita harus memiliki alternatif yang paling sesuai dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya itu ada teknik mengelola konflik dalam pengambilan keputusan. Untuk mengelola konflik secara efektif, yang pertama itu ada negosiasi, di mana kita harus tahu pihak-pihak yang terlibat berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, itu ada mediasi, di mana pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan masalah atau konflik demi mencapai keputusan yang diterima oleh setiap pihak. Selanjutnya, itu ada kompromi, di mana mencari solusi, semua pihak ini harus bersedia mengorbankan sebagian dari kepentingan mereka untuk mencapai
suatu kesepakatan. Selanjutnya, itu ada dampak konflik terhadap pengambilan keputusan. Konflik dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi, konflik dapat mendorong situasi yang lebih mendalam dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, konflik akan menghambat proses pengambilan keputusan dan menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, kesimpulannya, konflik dalam pengambilan keputusan adalah aspek yang harus terhindar dari interaksi manusia. Dengan memahami jenis-jenis konflik, proses pengambilan keputusan, teknik-teknik pengelolaan konflik, individu dan organisasi, serta kita harus dapat meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil dan meminimalkan dampak negatif dari konflik tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan materi saya ucapkan bye-bye.